Amerika Serikat mengklaim serangan tersebut. Tiga prajurit Indonesia gugur di Lebanon. Dunia mengecam serangan Israel yang menyasar pasukan perdamaian itu. Polisi limpahkan kasus Andri Yunus ke Puspom TNI. DPR ingatkan jika proses hukum tidak transparan bisa jadi presiden buruk. Tahanan Amsal Sitepu terdakwa dugaan kasus korupsi dana desa ditangguhkan PN Medan. Komisi 3 DPR jadi penjamin. Pemerintah pastikan harga BBM tak naik pada 1 April 2026. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Dan kita simak langsung informasi pertama di Kompas Malam hari ini, saudara. Sebuah video menunjukkan ledakan yang terjadi di kota Isfahan, Iran. Amerika Serikat mengklaim serangan tersebut. Dalam rekaman amatir terlihat serangkaian ledakan diikuti kebakaran besar. Amerika Serikat mengklaim telah melakukan serangan gabungan terhadap depot amunisi utama di Isfahan. Isfahan adalah rumah bagi pangkalan udara militer Badr. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan sumber daya energi dan infrastruktur vital lainnya di Iran. Sejumlah bangunan dan kendaraan di Hanawiyah, Tirus, Lebanon Selatan hancur dan terbakar akibat serangan dari militer Israel. Media lokal menyebut pesawat tempur Israel melakukan 4 serangan di kota ini. Tentara Israel mengonfirmasi serangan terhadap infrastruktur Hizbullah di seluruh Lebanon. Garda Revolusi Iran menyatakan kembali meluncurkan serangan yang menyasar fasilitas militer Amerika Serikat dan Israel. Dalam gelombang serangan ke-88 ini, Garda Revolusi Islam Iran mengklaim rudalnya berhasil menghancurkan kapal kontainer milik Israel di perairan tengah Teluk Persia. Iran juga mengklaim berhasil merusak 2 radar milik Amerika Serikat dan Kuwait lewat serangan drone mereka. Sementara di Yerusalem, sirine berbunyi saat rudal dicegat sistem pertahanan Israel pada Selasa dini hari waktu setempat. Konflik yang telah berlangsung selama sebulan ini telah menyebar ke Timur Tengah. Kelompok Houthi mendukung Iran ikut menembakkan rudal dan drone ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Sementara Turki melaporkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran telah memasuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan rudal NATO. Rudal-rudal Iran melesat di langit Tel Aviv dan tepi barat dalam 2 rentetan serangan berbeda. Tentara Israel menyatakan serangan rudal tersebut berasal dari Iran. Tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau korban jiwa dalam serangan yang terjadi dalam sekitar 30 menit ini.
Rudal-rudal Iran juga kembali menghantam kompleks pengolahan dan penyimpanan minyak Israel di Haifa pada Senin waktu setempat. Israel mengklaim sejumlah rudal berhasil dicegat, namun pecahannya tetap mengenai fasilitas tangki dan penyulingan milik Israel di wilayah itu. Rekaman video menunjukkan sebagian kilang minyak Bazan terbakar dengan kepulan asap membubung tinggi. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel. Kobaran api dan asap tebal membubung tinggi dari dalam kompleks kilang minyak Israel ini, saudara. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel menyebut kilang Haifa terbakar usai terkena puing-puing rudal yang dicegat. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman baru yang menunjukkan serangan terhadap sejumlah target Iran saat perang memasuki minggu kelima. Serangan mengenai truk, kendaraan, dan pesawat terbang Iran. CENTCOM mengklaim serangan itu telah melemahkan kekuatan di perbatasan Iran. Perang Amerika Serikat-Iran di Timur Tengah terus bergulir hingga lebih dari 1 bulan. Kini bukan hanya isu program nuklir, tapi melebar kepada ambisi menguasai sumber minyak. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan merebut minyak Iran. Trump bilang siap menguasai pusat bahan bakar utama Iran di Pulau Har. Ancaman itu mengemuka di tengah rencana Trump melakukan invasi darat ke Iran. Trump optimistis merebut Pulau Har dan menguasai nyawa energi Iran. Kepada media Inggris, Trump bilang, "Sejujurnya hal yang paling saya sukai adalah mengambil minyak di Iran." Tetapi beberapa orang di Amerika Serikat berkata, "Mengapa Anda melakukan itu? Mungkin kita mengambil Pulau Har, mungkin tidak. Kita punya banyak pilihan." Ancaman Trump terhadap Iran sebelumnya juga mencuat pada akhir pekan lalu. Dalam pidatonya pada Forum Future Investment Initiative di Miami, Florida, Jumat waktu setempat, Trump membahas perang dengan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Presiden Trump mengatakan Iran tak lagi menjadi pengganggu. Trump bahkan menyerukan agar negara tersebut membuka Selat Hormuz yang ia sebut sebagai Selat Trump. We're crushing Iran. Currently, as we speak, I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this. They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard, too, so we had 10 ships, and then people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Sementara itu, Iran menyatakan pasukannya mempertahankan kendali yang cerdas dan kuat di atas Selat Hormuz. Menurut juru bicara Hatam Al-Anbiya Iran, militer Iran telah melancarkan operasi rudal dan drone yang berkelanjutan serta memegang inisiatif di Teluk Persia. Hal ini terjadi saat fasilitas nuklir Iran diserang pada Jumat waktu setempat, beberapa jam setelah Israel mengancam akan meningkatkan dan memperluas serangannya terhadap Teheran. رزمندگان جان برکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند. Perang Amerika Serikat Iran di Timur Tengah belum menunjukkan tanda akan mereda. Gedung Putih bahkan menegaskan operasi Epic Fury Amerika Serikat terhadap Iran akan berlangsung sesuai rencana, yakni hingga 6 minggu. Trump terang-terangan ingin menguasai minyak Iran. Sebelumnya Trump bahkan sebut Selat Hormuz sebagai Selat Trump. Apakah ini akan menambah panjang perang di Timur Tengah? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ibra. Selamat malam para pemirsa sekalian. Baik, Mas Islah, jadi pernyataan Trump yang ingin menguasai minyak Iran, Pulau Har, ini akan semakin memperkeruh perang di Timur Tengah?
Ya, saya kira memang justru akan semakin membuat panjang durasi perang ini. Karena saya kalau melihat dari inkonsistensinya Trump, saya kira Trump tidak memiliki exit plan sama sekali. Ketika dia berinisiasi untuk memulai penyerangan terhadap Iran, dan kemudian perang ini di luar perkiraan ternyata betul-betul berbiaya tinggi dan berlangsung lama, saya kira exit strategi dari Trump sampai hari ini masih belum jelas bagaimana cara keluar dia untuk bisa mengevakuasi dari keterlibatannya dalam perang ini. Ditambah dengan berbagai tekanan di dalam negeri Amerika dan juga ancaman-ancaman dari investor dalam stock market price-nya Amerika, saya kira ini akan membuat Trump sedikit kebingungan untuk melakukan exit-exit strategi yang bisa jadi akan berubah-ubah. Berita terakhir tadi, dia bisa saja meninggalkan perang ini tanpa harus membuka Selat Hormuz. Ini kan semakin membingungkan sebenarnya, tapi kalau buat saya, ini adalah upaya-upaya Trump untuk membangun sentimen positif, baik terhadap pasar Amerika maupun terhadap nilai dirinya terkait dengan approval rate menjelang dari Tapi pemilihan mungkin paru tidak terrealisasi, Mas Islah, jika melihat serangan-serangan yang sejauh ini masih dilancarkan oleh Amerika Serikat, mungkin tidak terrealisasi. Ya, saya kira untuk menguasai Pulau Hark, saya kira bukan berarti menguasai minyak Iran. Iran ini tanpa dikuasai mainlandnya, daratan utamanya, saya kira Pulau Hark ini kan sebenarnya hanya refinery yang berkapasitas 1,5 juta barel. Artinya apa? Kalau dia tidak menguasai mainland Iran, saya kira tidak akan bisa menguasai minyak Iran. Sama seperti alasan-alasan Trump ketika dia harus menjemput Nicolas Maduro dari Venezuela yang hari ini betul-betul bisa dikuasai minyaknya, karena memang ketika di Venezuela memang tidak ada resistensi dan perlawanan sama sekali dari negara Venezuela. Oh. Tapi ini Iran, sesuatu yang sangat berbeda. Artinya apa? Publik ketika itu tidak banyak bersuara meskipun keterlibatan Trump untuk menahan Nicolas Maduro di Venezuela ini sebenarnya melanggar dari sebuah sovereignty state, negara yang berdaulat. Tapi kali ini memang resistensinya menjadi besar karena memang tidak punya inkonsistensi sama sekali dalam keterlibatan Amerika dalam perang ini. Ini akan bagaimana reaksi Iran menanggapi pernyataan Donald Trump ingin menguasai minyak Iran? Ya, saya kira pernyataan Trump ini sudah berkali-kali berusaha ditanggapi oleh Iran, tapi Iran sepertinya memang selalu menyadari seperti Abbas Ar-Razi, termasuk juga juru bicara dari Khotamul Anbiya tadi. Saya kira memang pernyataan-pernyataan Trump ini tidak perlu diambil serius karena sebenarnya pernyataan Trump ini hanya untuk menenteramkan stok market Amerika. Dan terbukti ketika Amerika menyatakan bahwa dia akan mengambil alih minyak, di mana pasti investor akan memperkirakan durasi perang ini akan panjang. Akhirnya Trump mengubah narasinya dengan mengatakan bahwa Amerika bisa saja meninggalkan perang ini tanpa harus memaksakan untuk membuka Selat Hormuz. Makanya stok market Amerika hari ini agak sedikit melandai penurunannya dan harga minyak hanya turun tidak sampai turun lebih dari $3 hari ini. Jika narasi itu terjadi, bagaimana dengan wacana pertempuran jalur darat? Apakah tetap akan terwujud menurut Anda, Mas Islah? Saya kira wacana Trump untuk mengatakan dengan ingin menguasai minyak ini adalah upaya Trump untuk pembenaran terhadap ground deployment dari tentara Amerika untuk bisa berperang di darat. Tapi kan publik Amerika hari ini betul-betul sangat hektik dengan persoalan Trump ini. Jadi saya kira publik Amerika juga tidak langsung membeli dari pernyataan Trump ini karena kenyataannya pengutaran ucapan Trump untuk menguasai minyak itu kan 2 hari umurnya. Setelah itu berubah lagi pernyataan Trump. Artinya Iran sendiri saya kira juga tidak terlalu menganggap serius. Tapi kalau memang terjadi upaya-upaya pengambil alihan minyak di Iran, karena minyak ini bagi Iran adalah pembuluh jantungnya gitu ya, pasti mereka akan bertahan habis-habisan dan implikasinya apa? Perang ini durasinya akan sangat panjang, apalagi dilanjutkan di darat. Sampai kapan perang ini akan berlangsung? Karena Gedung Putih kan bilang wacana perang rencananya nih 4 hingga 6 minggu. Apakah akan lebih dari itu, Mas Islah? Semua perkiraan orang meleset tentang perang ini. Beberapa pengamat awal-awalnya kalau kita baca dari berbagai media ekonomi itu memperkirakan, termasuk juga media-media militer, hanya memperkirakan tidak lebih dari seminggu. Pengamat
Indonesia sendiri bahkan ada yang memperkirakan hanya 3 hari. Tapi ini kan kebutaan orang terhadap situasi di dalam negeri Iran yang diembargo hampir setengah abad. Buktinya ini sudah memasuki bulan kedua. Kalau memang Amerika tidak punya exit strategi yang bagus dari perang ini, saya kira perang ini akan berlangsung sepanjang 2026. Meskipun kita berharap perang ini segera berhenti. Tapi saya kira sepanjang serangan terhadap Iran ini terus dilakukan oleh Amerika dan Israel, saya kira juga Iran pasti akan terus melayani. Bahkan Iran sempat sesumbar 4 tahun pun akan kita layani karena kami senjata tidak membeli tapi memproduksi sendiri. Kalau begitu Ini kan sangat siapa bahaya. Mas Islah yang bisa menghentikan perang atau siapa yang bisa menjadi penentu perang berhenti? Ya, saya kira memang yang paling utama yang bisa menghentikan perang ini adalah Trump. Kalau Trump menyatakan perang ini dihentikan dan serangan terhadap Iran itu tidak dilanjutkan, saya kira juga Iran akan melandai serangan-serangannya terhadap Tel Aviv atau juga terhadap berbagai pangkalan militernya Amerika di Arab. Tapi persoalannya adalah ini kan perang masih terus dilakukan, penyerangan terus dilakukan oleh Amerika, dan yang bisa menghentikan adalah saya kira negara-negara terdampak baik di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur maupun di Eropa, mereka harus bertemu dengan untuk mengeluarkan satu keputusan kolektif dan memberi desakan secara politis kepada Amerika maupun Iran. Ini kan juga pernah dilakukan oleh Bung Karno dulu dalam Perang Dingin ketika dia harus mengumpulkan negara di Asia Afrika untuk lebih mempertajam standing position sebagai negara non-blok dalam Perang Dingin. Baik. Nah, ini juga harus diinisiasi oleh negara-negara terdampak. Mereka kumpul lalu mengeluarkan tekanan bersama terhadap Amerika maupun Iran. Baik, terima kasih Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, telah menyampaikan pandangannya di program Kupas Malam hari ini. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi 3 prajurit Indonesia gugur di Lebanon. Dunia mengecam serangan Israel yang menyasar pasukan perdamaian itu. Saudara, 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB UNIFIL gugur dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Dunia pun mengecam serangan Israel yang menyasar pasukan perdamaian itu. Kian memanasnya ketegangan Israel Hizbullah di perbatasan Lebanon menjadi sorotan dunia usai serangan ke markas pasukan perdamaian PBB UNIFIL. Total 3 prajurit TNI gugur di Lebanon. 2 diantaranya Praka Farizal Ramadan dan Sertu Muhammad Nur Ihwan. Mereka gugur menjelang akhir masa tugasnya yang dijadwalkan pulang ke Indonesia pada Mei. Sebelum mengemban misi perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan, Praka Farizal bertugas di Yonif 113 Jaya Sakti di bawah Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda Biren Aceh. Keluarga di Kulon Progo masih menantikan kabar pemulangan jenazah Farizal yang akan dimakamkan di dekat makam kakeknya. Praka Farizal meninggalkan istri dan seorang anak yang baru berusia 2 tahun. Sementara Sertu Ihwan, sebelum kejadian sempat mengirim pesan ke istrinya mengucapkan terima kasih. Terakhir kali Sertu Ihwan pulang ke rumah sekitar bulan Agustus tahun lalu saat kelahiran anak pertamanya. Rencananya tugas di Lebanon selesai bulan Mei mendatang. Kalau Firas itu enggak, karena saya berusaha berpikir positif tentang suami saya. Tapi kalau suami saya itu kemarin sebelum ini sempat ngirim pesan panjang, ucapan terima kasih, menjadi istri, menjadi ibu. Mungkin itu ya, sangat baik, beliau sangat baik, sayang keluarga, sangat baik. Saya nggak ada memandang buruk sama beliau orang baik. Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras serangan Israel ke wilayah Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI. Pemerintah Indonesia akan bertemu PBB untuk mendorong investigasi. Wakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini, dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan,
dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengutuk serangan Israel di dekat markas besar UNIFIL di Nakura. Guterres juga mengatakan, serangan melanggar hukum humaniter internasional. Pasukan penjaga perdamaian harus dilindungi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. And what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah untuk kembali menimbang pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza lantaran sikap Israel yang tidak mematuhi hukum internasional. Karena kita sekarang adalah anggota dari BOP dan Bapak Presiden mengatakan bahwa kita akan menyumbang pasukan, kita akan katakan kita tidak akan menyumbang pasukan. Kalau misalnya tindak tanduk Israel seperti ini, tidak bisa menjamin mereka-mereka yang ada dalam pasukan perdamaian, katakanlah begitu, yang kalau di BOP nanti mungkin juga bukan pasukan perdamaian, tapi pasukan BOP yang kita diberi mandat tetapi tidak bisa dijamin. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Syamsur Rizal, menilai tindakan Israel tak dapat ditoleransi karena seharusnya jelas terlihat di peta geografis lokasi pangkalan UNIFIL yang tidak boleh diserang. Penting untuk dipahami bahwa mereka sementara dalam konvoi untuk pengiriman logistik dan tidak mungkin tidak dilaporkan posisi mereka. Yang peristiwa yang kedua itu pangkalan UNIFIL. Dan di pangkalan UNIFIL itu peta geografisnya itu kelihatan. Jadi tidak ada excuse soal itu. Yang penting ini sekarang adalah bagaimana kita merespons secara keras itu dan diterima juga dengan keras oleh mereka yang melakukan itu, terutama Israel. Serangan mematikan ke pasukan perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, juga dikecam dunia, di antaranya Spanyol hingga Tiongkok. Dunia sepakat setiap serangan yang disengaja terhadap personel penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dunia mengecam keras serangan Israel ke Lebanon yang tewaskan 3 prajurit TNI yang merupakan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL. Indonesia pun mendesak investigasi. Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan anggota Komisi 1 fraksi PAN DPR, Slamet Aryadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Slamet. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Baim. Baik, Pak Slamet, apakah sudah ada informasi surat resmi yang dilayangkan ke Dewan Keamanan PBB sudah disampaikan Pak? Soal investigasinya. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya kami atas nama masyarakat Indonesia mengucapkan belasungkawa atas gugurnya prajurit terbaik Indonesia yang menimpa di Lebanon. Jadi kami yang pertama berkaitan dengan gugurnya prajurit TNI ini menyikapi bahwa respon cepat dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri bahwa beliau sudah melakukan komunikasi, koordinasi, bahkan sudah melakukan bersurat berkaitan dengan meminta untuk dilakukan investigasi terkait gugurnya prajurit TNI ini. Kita berharap dan kita sama-sama menunggu seperti apa respon dari Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan gugurnya prajurit TNI kita. Tentunya kita terus mengawal dan meminta kepada pemerintah terus untuk memberikan informasi yang terupdate agar masyarakat Indonesia juga ikut mengawal situasi terkini yang sedang terjadi. Tapi sebetulnya Pak Slamet, apakah bisa dimonitoring bagaimana kondisi prajurit kita yang ada di UNIFIL? Seperti apa keamanan mereka, kondisi lah. Karena di tengah konflik yang berkecamuk di Timur Tengah ini, Pak Slamet.
Sebetulnya berkaitan dengan kondisi, kita akan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, bahkan dengan Panglima TNI, tentunya sudah dilakukan monitoring. Namun memang ini akan sama-sama menunggu apakah dampak gugurnya prajurit TNI ini ada unsur kesengajaan atau memang ini terdampak dari adanya eskalasi konflik di Libanon tersebut. Pada prinsipnya kita kan sama-sama tahu hari ini bahwa pengiriman prajurit itu merupakan salah satu mandat undang-undang 1945 bahwa Indonesia mengirimkan prajurit tersebut dalam misi perdamaian. Jadi mereka dalam posisi bertahan dan bukan untuk melawan, karena memang pada prinsipnya mereka itu untuk menjaga kondusivitas yang berada di wilayah Libanon. Perlu ada evaluasi tidak pengiriman pasukan perdamaian ini menurut Anda? Tentu sangat harus ada evaluasi dari pihak pemerintah Republik Indonesia berkaitan yang pertama dengan perlengkapan mereka yang ada di sana. Karena kita berharap bukan hanya semata-mata pemerintah Republik Indonesia ikut hadir untuk menjaga perdamaian di UNIFIL, tetapi yang menjadi prinsip dan prioritas keselamatan menjadi prioritas. Bagaimana juga perlengkapan mereka untuk menjaga perlindungan mereka, keselamatan dan perlindungan mereka harus terjamin oleh negara. Sehingga ini menjadi evaluasi bagi kita bersama. Konflik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Israel di Libanon ini bukan hanya semata-mata sebatas konflik semata, tapi harus diantisipasi dan jangan sampai terjadi yang kedua kalinya. Jadi kita bisa menunggu sikap tegas dari pihak pemerintah, bagaimana komunikasi dengan Dewan Keamanan PBB, dan juga harus diplomasi kita diperkuat lagi. Tapi melihat kondisi eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, kalau menurut Anda apakah perlu ditarik untuk saat ini, untuk sementara waktu pasukan perdamaian kita di Lebanon? Ini memang kita menghadapi situasi yang sulit, Bang Baim. Kalau memang kita ada pro kontra dengan kejadian gugurnya prajurit terbaik kita, ada yang meminta untuk ditarik, ada yang mereka untuk diperkuat untuk perlengkapannya. Tetapi ini harus dikaji secara matang oleh pemerintah Republik Indonesia. Kalau opsi kami, sementara dengan situasi begini, dengan menarik pasukan, kita harus mempertimbangkan apa dampak positif ataupun negatifnya. Karena ini berbicara tentang berbicara tentang misi kita untuk terus menjaga perdamaian, khususnya di wilayah UNIFIL. Jadi bagi kami, kita tidak perlu terburu-buru untuk menarik atau mempertahankan. Tentunya kita akan selalu menunggu sikap resmi dari pemerintah, bagaimana kajian dan evaluasi yang ada. Ada nggak wacana yang ingin didorong oleh Komisi 1 terhadap pemerintah untuk mengawal kasus ini, Pak Slamet? Sudah ada pembicaraan di antara Komisi 1? Tentunya kami sudah melakukan komunikasi secara intensif dengan Ketua Komisi 1 dan teman-teman komisi. Yang pertama, kita akan terus mendorong bagaimana evaluasi sistem keamanan yang berada di Libanon, khususnya untuk pasukan kita. Terus kita meminta untuk, kalau memang ini posisinya terus bertahan di sana untuk menjaga perdamaian, maka kita akan meminta penambahan perlengkapan dan prosedur keselamatan untuk menjadi salah satu prioritas. Karena ini kita menjaga perdamaian bukan untuk mengantarkan nyawa prajurit kita, sehingga perlengkapan sesuai prosedur dan mekanisme ini harus lebih diperkuat lagi. Tapi sebetulnya kalau mitigasi dari pemerintah sudah maksimal, sudah optimal ya kepada pasukan perdamaian kita di sana ya? Iya, sebetulnya ini sudah maksimal dan ini di luar dugaan. Tentunya kita terus mendorong agar evaluasi dalam sistem keamanan dan pengamanan prajurit kita di Libanon terus diperkuat, begitu Bang. Baik, terima kasih Pak Slamet Aryadi, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PAN, telah menyampaikan informasi dan juga pandangan soal 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Terima kasih Pak Slamet. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi
polisi limpahkan kasus Andri Yunus ke Puspom TNI. DPR ingatkan jika proses hukum tidak transparan bisa jadi presiden buruk. Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil kecewa atas langkah polisi melimpahkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus ke Puspom TNI. Sementara polisi menyebut pelimpahan kasus ke Puspom TNI karena tak menemukan ada keterlibatan sipil dalam kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras. Polda Metro Jaya melimpahkan kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andri Yunus ke Puspom TNI. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Polisi menyebut hasil penyelidikan tidak menemukan adanya keterlibatan sipil dalam kasus ini hingga melimpahkan berkas ke Puspom TNI. Setiap penegakan hukum yang kami lakukan tentunya selalu berbasis pada fakta hukum yang diperoleh dari proses penyidikan. Tadi kami sudah sampaikan bahwa proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan dari sipil sampai dengan proses penyerahan. Koalisi Masyarakat Sipil mengaku kecewa atas pelimpahan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus dari kepolisian ke Pusat Polisi Militer TNI. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai pelimpahan itu sebagai langkah yang cacat hukum. Kok jadi seperti ini? Ini sangat mengecewakan ketika ada pelimpahan perkara ke Puspom. Padahal belum sama sekali terungkap siapa yang menyuruh, ya, aktor intelektualnya, siapa yang mendanai, dan ini apakah operasinya seperti apa, itu kami kecewa. Dan kami mendorong sebenarnya tadi di Komisi 3 untuk tidak berhenti penyelidikan kepolisian di sini saja gitu. Proses peradilan berikutnya kita mendorong dari Komisi 3 agar dia bisa mendorong Kejaksaan Agung ya ke depan Mahkamah Agung dalam ruang-ruang peradilan yang umum, bukan peradilan militer. Kenapa? Untuk mengungkapkan banyak hal termasuk melindungi saksi gitu. Komisi 3 DPR juga mengkritik pelimpahan kasus penyiraman air keras Andri Yunus kepada Puspom TNI. DPR mengingatkan penyelidikan sepihak kasus penyiraman air keras Andri Yunus oleh TNI bisa menjadi presiden buruk jika prosesnya tidak transparan. DPR menyebut Presiden Prabowo telah meminta agar polisi dan TNI bersama-sama mengusut kasus ini. Pihak kepolisian telah melimpahkan kasus ini kepada otoritas militer, Puspom militer. Kami ingin dapat gambaran jelas atas dasar apa ini dilimpahkan. Padahal Pak Presiden telah menyatakan dengan sangat tegas dan memberikan penugasan tidak saja kepada TNI tapi juga kepada Polri. Penegakan hukum menjadi lemah, terjadi perlambatan penanganan kasus, dan bahkan mungkin pada waktunya ketika penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan yang amat sangat rendah. Misalnya dipecat saja kemudian tidak diikutkan dengan peradilan umum dan seterusnya. Setelah Puspom TNI menetapkan 4 anggota BAIS menjadi tersangka pelaku penyiraman air keras Andri Yunus, Kepala Badan Intelijen Strategis Letjen Yudi Abrimantio menyerahkan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi kami perlu sampaikan di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. Aktivis Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras pada 12 Maret 2026. 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya mengungkap identitas penyiram air keras ke Andri Yunus. Sementara Puspom TNI menetapkan 4 prajurit BAIS TNI sebagai tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.
Kasus teror air keras ke aktivis Kontras sudah dilimpahkan polisi ke Puspom TNI. Apakah langkah itu sudah tepat? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum Unsud Purwokerto, Hibnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hibnu. Selamat malam, Mas Bain. Prof, jadi bagaimana? Apakah menurut Anda ini sudah tepat pelimpahan berkas perkara dari polisi ke Puspom TNI untuk kasus penyiraman air keras aktivis Kontras? Ya, jadi begini, memahami Undang-Undang TNI, Undang-Undang 24 tahun 2004, itu sebetulnya sudah jelas menentukan bahwa ketika seorang prajurit melakukan tindak pidana dalam tindak pidana umum, tunduk pada peradilan umum. Itu pasal 65. Kemudian ketika seorang prajurit melakukan tindak pidana dalam kepentingan militer, tunduk pada peradilan militer. Jelas, harusnya kalau mengacu pada pasal 65 Undang-Undang 24 2004 tentang TNI, masuk peradilan umum. Tetapi, dalam hukum material tadi 24 2004, hukum formilnya itu adalah tahun 91, 3191, 97 tentang peradilan militer adalah mengatur ketika seseorang tunduk pada peradilan militer, apa itu? Prajurit, orang yang disamakan prajurit, orang-orang yang tunduk pada prajurit, atau orang yang bekerja dalam lingkungan militer tunduk prajurit. Nah, dalam konteks peradilan militer itu sebetulnya untuk kepentingan militer, bukan kepentingan sipil. Sehingga dalam konteks hukum, sebagai orang kampus, antara Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Peradilan Militer itu tidak koneks, tidak ada harmonisasi. Dan itu harusnya ketika Undang-Undang Militer itu sudah dikeluarkan, itu harus dikeluarkan pula Undang-Undang baru, kan gitu loh. Ini nggak ketemu, sehingga kalau dikatakan Polda Metro itu menyerahkan nggak salah, karena prajurit itu tunduk pada peradilan militer. Tapi kalau kita lihat substansinya kepentingan umum, keliru, karena itu bukan kewenangan militer. Nah, disinilah Mas ada suatu ketidakkonekan antara Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Peradilan Militer. Ada kekuatan hukum begitu. Tapi sebetulnya kalau dari secara limitasi atau batasan, menurut Anda berdasarkan tinjauan hukum, proses pidana seperti apa yang ini masuk ke proses peradilan militer, ini masuk ke peradilan umum? Gampang. Ketika tindak pidana itu menyangkut kepentingan umum, tadi pasal 65 sudah jelaskan. Ini kan kepentingan umum, yaitu seseorang aktivis disiram, itu kan kepentingan umum. Apakah kepentingan militer ada? Nggak ada, itu kepentingan umum. Cacatnya kalau orang umum, sehingga masuk peradilan umum. Makanya undang-undang sudah jelas, Mas. Kalau itu terkait senjata, manipulasi senjata, penggunaan senjata, sabotase senjata, satuan, nah itu baru peradilan militer. Ini kan tidak. Di sini ada ketidakharmonisan antara Undang-Undang TNI 24 2004 dan Undang-Undang Peradilan Militer 97 yang harusnya memang setelah 2004 itu ada suatu perubahan. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, ketika ketidakharmonisan di sini, Panglima TNI atau syukur Presiden sebagai Panglima tertinggi ada suatu jembatan untuk mengatur seperti ini. Karena namanya militer tidak ada pertanggungjawaban individual. Yang ada adalah pertanggungjawaban struktural. Oke, kalau sekarang sudah dilimpahkan ke peradilan militer, tapi ada kekhawatiran nih dari rekan-rekan koalisi masyarakat sipil. Ada celah tidak untuk mengawalnya? Atau harus bagaimana nih dari pihak TNI untuk menjamin ini bisa transparan dan diusut tuntas? Ya, kalau tuntas ya. Tapi kalau untuk sebagai pengembangan siapa yang perencanaan, siapa yang melakukan suatu pembuntutan, siapa yang melakukan eksekusi, agak sulit di sini, agak sulit. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, unsur keterbukaan memang perlu dorong. Kalau terbuka Mas, karena prinsip peradilan itu terbuka untuk umum, public hearing mendengarkan. Cuman di sini permasalahannya, apakah auditor militer dalam mengungkap kasus ini itu bisa membuka seluas-luasnya? Sebetulnya dari empat orang ini siapa perencanaannya? Bagaimana pembuntutannya? Kan begitu. Kan nggak mungkin konsep ujuk-ujuk nyiram. Berarti kan ada suatu permasalahan tersendiri. Di mana itu perencanaannya? Di mana otaknya? Lah, disitulah yang di teman-teman koalisi sipil itu untuk mendengarkan, melihatnya. Bahkan ini bukan teori ujuk-ujuk menyiram, tapi bagian perencanaan jauh dalam rangka kalau menurut bahasa Pak Presiden adalah teror. Karena memberikan sebagai aspek kecemasan kepada masyarakat umum.
Kalau kekhawatiran dari tadi koalisi masyarakat sipil, bagaimana? Apakah bisa ada celah, ada instrumen yang bisa diakomodir oleh Puspom TNI atau auditor? Ya, nanti tergantung auditor. Makanya di sini nanti teman-teman koalisi sipil bisa memberikan masukan-masukan pada auditor. Karena bicara auditor itu kan bicara negara, mewakili masyarakat, melalui kepentingan. Bicara dari subjektif ke objektif kan gitu kan, untuk kepentingan lebih luas. Ini akan memberikan ke sana. Mudah-mudahan Mas, mudah-mudahan ini ada suatu keterbukaan. Walaupun memang ada suatu kesangsian. Tapi kalau konsep terbuka, insya Allah terbuka yang selama ini kita lihat seperti itu. Cuman untuk membuka suatu kasus, pertanyaannya, apakah 4 orang yang sebagai tersangka ini berani membuka siapa yang menyuruh, siapa yang merencanakan? Itu yang jadi problem. Kalau ini kan kasus jadi sorotan ya, Prof, kasusnya, karena banyak kekhawatiran soal mencederai demokrasi. Banyak yang menyebut soal itu, mencederai demokrasi. Siapa yang harus bersikap menjelaskan ke publik? Dijamin ini akan diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, sampai ke siapa menjadi dalangnya. Ya, karena ini adalah organisasi TNI. Organisasi TNI adalah organisasi struktural, organisasi komando. Tidak ada prajurit salah. Pertanggungjawaban komando dalam hal ini yang menjamin adalah Panglima. Syukur Presiden sebagai Panglima tertinggi untuk memerintahkan secara terbuka. Itu yang kita tunggu. Karena nggak ada anak buah salah. Semua pada suatu sistemik. Dari mana pertanggungjawaban itu terjadi? Sehingga pertanggungjawaban komando yang terjadi seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Peradilan Militer terbuka dan tuntas dalam pelaksanaan kasus ini. Oke, itu yang diharapkan kasus ini bisa diusut secara tuntas sampai dibalik siapa yang menjadi dalangnya. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum Unsud Purwokerto, telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Kompas Malam kembali dengan informasi penahanan Amsal Sitepu, terdakwa dugaan kasus korupsi dana desa ditangguhkan PN Medan. Komisi 3 DPR jadi penjamin. Setelah 1 hari sebelum sidang pembacaan putusan, terdakwa Amsal Sitepu mendapat penangguhan penahanan. Komisi 3 DPR RI menjadi penjamin penangguhan Amsal Sitepu, terdakwa dugaan kasus korupsi dana desa. Setelah ditetapkan menjadi tersangka pada 19 November tahun lalu, Amsal Sitepu menjalani penahanan selama 131 hari di rumah tahanan Tanjung Gusta Medan. Amsal mendapat penangguhan penahanan usai diajukan oleh perwakilan Komisi 3 DPR yang turut menjadi penjamin penangguhan. Sementara sidang pembacaan putusan Amsal dijadwalkan berlangsung pada Rabu 1 April 2026 di Pengadilan Negeri Medan. Terima kasih semuanya. Kami dari Komisi 3 DPR RI telah menerima penetapan dari Majelis Hakim untuk pengabulan penangguhan penahanan. Dan hari ini sudah dieksekusi. Karena itu besok pagi saya yang akan mendampingi sebagai penjamin dari teman-teman di Komisi 3, terutama dari Wakil Ketua DPR, Profesor Dr. Dasko Ahmad, yang menaikkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dilanjutkan ke Majelis Hakim. Setelah polisi menangkap pelaku mutilasi karyawan ayam geprek di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku nekat membunuh korban untuk menguasai harta majikan pemilik usaha ayam geprek. Upaya pelarian pelaku mutilasi karyawan ayam geprek di Bekasi, Jawa Barat berakhir. Polisi menangkap 2 pelaku di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di Desa Sindang Panji, Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Sebelumnya, warga perumahan Mega Regency, Kecamatan Serang Baru, Bekasi digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki di dalam kios ayam goreng Minggu 29 Maret. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh termutilasi dan terbungkus selimut di dalam lemari pendingin atau freezer ayam oleh pemilik usaha ayam geprek saat hendak membuka usahanya. Polisi pun memburu pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi berhasil menemukan bagian tubuh korban yang dibuang pelaku di area perbukitan di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi bilang motif pelaku membunuh korban karena ingin menguasai harta majikan pemilik usaha ayam geprek. Namun korban tak bersedia terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Keduanya pun membunuh korban dengan keji.
Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku memutilasi korban dan membuang bagian tubuh korban di lokasi yang berbeda. Satu yang korban itu diajak untuk melakukan kejahatan tapi menolak, sehingga yang dua orang membunuh si korban tersebut. Oke. Motifnya apa belum? Ingin menguasai barang milik majikannya. Awalnya yang mau diambil itu adalah mobil, tapi karena ada pengamanan yang cukup lumayan ketat, sehingga yang rencananya awalnya mobil bergeser ke motor, namun tetap si korban tetap tidak mau mengikuti kemauan para tersangka. Akhirnya si tersangka membunuh korban tersebut. Tetangga di sekitar kios tak menyangka dengan peristiwa kematian korban, karena semasa hidup korban dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Karyanya dia bagus sih, Pak. Karyanya gimana sih, Pak? Baik, iya. Tetangga-tetangga juga sering ngobrol, sering bantu istilahnya. Kini kedua pelaku telah ditahan di Polda Metro Jaya untuk diperiksa intensif. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah pastikan harga BBM tak naik pada 1 April 2026. Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak baik subsidi maupun non-subsidi. Pemerintah juga menegaskan stok BBM masih terkendali. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang harga BBM subsidi masih sama dengan saat ini, tidak ada kenaikan harga. Sedangkan harga BBM non-subsidi masih dalam pembahasan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Demikian Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.